Musratan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'u kulla syai'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idha sara lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma tahta thara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Tentu bukan hanya anugerah yang biasa, tapi berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang paling mahal bagi kita adalah anugerah hidayah, terkhusus hidayah taufik. Ya. Kita tidak bosan sampaikan bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Adapun taufik hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, kita di sini alhamdulillah atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang punya kesibukan, yang punya berbagai aktivitas, menyempatkan diri karena ini adalah kewajiban seorang muslim yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Nanti wajibnya itu ada yang wajib aini, yang sifatnya memang kita harus betul-betul menuntut ilmu itu sendiri, tidak istilahnya tidak cukup digantikan oleh orang lain. Kenapa? Karena tadi ibadah yang kita lakukan, terkhusus salat, terkhususnya sebelum salat yaitu wudu, itu adalah hak masing-masing, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Artinya hadirin rahimakumullah, jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, artinya kita datang ke sini adalah atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam moga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, tuntunan kita semua, ya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita mubasyarah, kita lanjutkan kajian kita Ushul Tsalatsah. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah sampai ke beberapa poin, yaitu tentang as-sabru 'alal adza. Kita mengulang sedikit as-sabru 'alal adza. Sabar itu, ya, dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah, yaitu sabar ketika dalam mengarungi kenikmatan ibadah. Artinya ketika kita beribadah sabar. Termasuk menuntut ilmu butuh kesabaran. Kenapa butuh kesabaran? Kadang-kadang beberapa asatidzah tidak langsung naik gitu ke atas. Artinya kitabnya pun sengaja. Bukan yang ini aslinya ini, kitabnya yang ini kecil. Ya, terkadang ini membuat kita, ya, sama saya, teman-teman dan kita sekalian kadang-kadang kok kesini lagi gitu kan. Nah, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Dan terkhusus kata para ulama, ilmu itu walaupun sudah kita kaji, terus kita mendengar lagi di kajian, itu juga materinya, maka jangan merasa berkecil hati. Kok kita nggak naik-naik? Tentu apa? Tentu keberkahan itu ada. Sama ketika kita membaca suatu kitab, dibaca satu kali, ada faedah. Dibaca lagi dua kali, ada lagi faedahnya. Ketemu. Dan tentu pengulangan itu sama dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, sabru 'ala ta'ah. Sama menuntut ilmu butuh kesabaran, ya. Dan yang lainnya pun butuh kesabaran, ibadah-ibadah yang lainnya.
Selanjutnya as-sabru ya minal maksiyah atau as-sabru anil maksiyah bisa. Jadi sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Artinya apa? Jangan salah persepsi nanti kalimatnya, bukan as-sabru ala maksiyah, atau bahasa Indonesianya begini. Bukan sabar terhadap melaksanakan maksiat, bukan, ya. Naudzubillah kalau begitu. Kagok, nanggung gitu kan. Lagi nyuri ayam, nanggung dan sebagainya. Naudzubillah ya. Lagi nyiksa orang, ya, lagi ngebentak-bentak orang, ya, nanggung ya. Taib. Naudzubillah. Yang dimaksud adalah ya as-sabru anil muharramat atau anil maksiyah, yaitu kita sabar agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Berat. Di antaranya berat. Maka punten-punten kadang-kadang ada istilah di kita itu, jangankan yang halal. Nah, yang haram aja susah gitu kan. Nah, itulah kalimat-kalimat yang tadi kita harus pelajari bersama, bahwasannya Pak, ya, terhadap sesuatu maksiat kita harus bersabar untuk meninggalkan maksiat tersebut. Yang memang tadi dirasa enak, dirasa mungkin tadi jalan pintas dan lain sebagainya. Bahkan ada istilah istibto. Apa itu istibto? Ya, jadi sukses sebelum waktunya. Artinya ketika dia ingin tender atau ingin usahanya maju, ingin apanya perizinan maju, maka jalan pintas yang dicari, salaman di atas meja atau salam tempel, nyodok ngarana, gitu kan? Itu apa? Itu istibto, penyakit istibto. Artinya dia ingin kaya, tapi belum waktunya. Ingin sukses, belum waktunya. Itu di mana diambilnya? Itu tadi, karena tidak sabar, ya, sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Selanjutnya as-sabru alal aqdar, ya, yaitu sabar ketika kita mendapatkan musibah. Dan itulah yang jelas musibah yang kita hadapi bersama tentu berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah ya menurunkan cobaan. Bukan cobaannya yang berat sebetulnya. Bukan ujiannya yang sulit sebetulnya. Yang ada, kenapa itu dianggap berat, dianggap sulit? Karena kita membiarkan jiwa kita mengikuti hawa nafsu kita. Ulangi boleh ya? Kenapa dianggap berat, dianggap sulit cobaan yang kita hadapi? Karena kita membiarkan jiwa kita ya mengikuti hawa nafsunya. Itu yang bermasalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maaf, dokter spesialis ngasih obat itu nggak sembarangan. Sesuai dosis. Allah asy-syafi'ul masyfu'. Allah yang Maha menyembuhkan. Dokternya para dokter. Itu pasti memberikan dosis kepada kita, dosis yang luar biasa. Artinya, bahkan dikatakan apa? Allah itu lebih penyayang dari penyayangnya ibu terhadap anaknya. Betul. Kenapa ibu itu cinta, kasih sayang kepada anaknya? Karena dikasih rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta ketimbang ayam atau induk ayam kepada anaknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghadapi musibah, cobaan dan lain sebagainya, kita kembali bahwa Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan itu di luar kapasitas kita. Makanya as-sabru alal aqdar ini kita harus memahami. Makanya nanti paling tidak kita harus memahami 4 berkaitan dengan qadar itu. Maratibul qadar arba. Apa itu arba itu? Yang pertama al-ilmu. Kita mengetahui bahwasannya Allah menetapkan sesuatu pada diri kita tentu dengan ilmunya Allah. Artinya mengetahui kapasitas diri kita. Itu yang pertama. Singkat saja. Yang kedua yaitu pertama al-ilmu. Yang kedua bisa al-kitabah. Apa di kitabah? Semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas. Kemudian yang selanjutnya al-masyiah. Apa al-masyiah? Kehendak Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang keempat, al-khalqu. Allah yang menciptakan. Jadi semuanya diputar poin yang pertama yang sangat penting, al-ilmu.
Jadi kita meyakini Allah itu mengetahui segala sesuatu. Di antara poin-poin yang Allah ketahui adalah mengetahui kapasitas diri kita. Sehingga Allah memberikan ujian itu sesuai kapasitas kita. Jadi hari ini yang kita barangkali diuji, semangat kita. Kenapa? Karena Allah berfirman di ayat lain, Inna ma'al usri yusra. Jadi setelah ada proses, maka nikmat luar biasa. Bukankah punten-punten ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngaliwet? Capeknya luar biasa, tapi ketika mencicipi luar biasa nikmatnya. Itu dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan duniawi. Tentu dalam kehidupan akhirat itu akan kita jumpai sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang selanjutnya, apa dalilnya poin tersebut? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr. Kita masuk ke matan yang tadi. Ya. Apa itu? Wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wad dalil artinya dalil ay ala hadhil maratibil arba. Maksudnya dalil itu maksudnya apa? Dalil maratibil arba. Dalil poin yang keempat. Apa poin yang keempat? Nanti kita bahas. Ya. Di fi hadhihi surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr. Sebelumnya Allah menyebutkan wal asr. Allah itu bersumpah demi masa. Disebutkan banyak riwayat tafsir Al-Asr itu bisa artinya waktu asar. Bisa disebutkan Al-Asr itu masa demi masa. Kalau demi masa luar biasa, artinya kita betul-betul ya membutuhkan waktu. Waktu yang kita gunakan, hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka dia yang akan mengikis kita. Contoh, hari ini harusnya kita mengerjakan sesuatu, tapi ditundalah besok. Besok la qadarullah punten. Tetangga ada yang meninggal. Mau nggak mau meninggal, mau bukan hajatan, bukan manis istilah Sunda kita kan. Minimal kita ya mengurus sampai mereka dikubur. Itu paling tidak sampai jam 10, jam 11. Habis itu ada tamu. Ketemu di situ kenalan atau barangkali temen lama di situ. Akhirnya mundur lagi. Habis terkikis waktu. Sampai ujung-ujungnya habis ketinggalan. Dan ini sering terjadi. Ya, sering terjadi barangkali kita juga sama. At-taswif itu adalah senjatanya iblis. Nanti. Demi masa. Ada yang menyebutkan masa itu memang al-asr. Asar itu waktunya asar. Biasanya waktu asar, kalau mau asar itu biasanya orang itu mandi, rapi-rapi, mau menghadapi maghrib. Ini pelajaran penting hikmahnya dari ayat ini, dari tafsir yang ini, bahwasannya kita ini sudah masuk ke waktu asar. Yuk siap-siap mendekati mati. Mendekati kiamat dan lain sebagainya. Tapi ingat, tidak bisa ditentukan kapan dan tanggal dan sebagainya. Artinya kita dan memang Nabi SAW sudah mengatakan itu dekat. Artinya asar sudah mendekati maghrib. Yuk siap-siap. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya tersebut, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut atau yang disebutkan tadi, bersumpah tadi, ini menandakan memiliki arti yang luar biasa, termasuk waktu. Bahkan di dalam salat dijelaskan, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Waktunya sudah ditentukan salat itu. Bahkan ya kalau ingin afdol, tapi bukan nggak sah salat jam 1 ya, tapi afdolnya salat dhuhur sepertinya as-salatu ala waqtiha. Di kalimat yang as-salatu fi awali waqtiha. Jadi salat yang tepat waktu itu di awal waktu itu adalah memiliki fadilah yang luar biasa. Bahkan jihad kalah sama yang ini. Makanya kalau mau proses jihad itu harus sholatnya juga harus bagus. Ya, sholatnya bagus. Kemudian selanjutnya birrul walidain, baru jihad fisabilillah. Yang pertama as-salatu ala waqtiha atau as-salatu fi awali waqtiha. Ya, artinya ini waktu di dalam Islam itu betul-betul betul-betul dianggap penting. Bahkan
Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, apa yang sudah kamu persiapkan buat hari esok? Memang kalimatnya buat hari esok adalah hari esok yang dimaksud adalah yaumul qiyamah atau hari kematian, setelah kematian. Apa yang harus kita persiapkan? Tapi pelajaran penting bagi kita kaum muslimin, apa yang sudah kita planningkan buat hari besok? Kita punya pesantren, kita punya kajian, apa yang sudah kita siapkan untuk besok? Artinya seorang mukmin itu harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kumaha jagisuk baik, kumaha engke baik. Yang sudah teratur aja kadang-kadang berubah schedule, apalagi yang tidak berantakan. Tapi suka ada kalimat begini, lamun direncanakan masalah telok jadi, ya, kalimat gitu. Kayak gabrugan bae langsung. Tapi pelajaran pentingnya orang Islam itu harus rapi. Di antaranya tadi, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, itu masuk di sana yaumul qiyamah. Tapi pelajaran pentingnya kita juga harus mempersiapkan esok mau kemana. Kalau mau kerangkas, isi bensinnya yang banyak. Karena pomnya waktu dulu, sekarang nggak ada pom jalur ke sana. Artinya man arafa bu'da safari ista'adda. Bukan hadis ya, kalimat bahasa Arab aja ya, ini kalimat bahasa Arab. Jangan jadikan man arafa bu'da safari ista'adda, bukan hadis. Tapi kalimat bahasa Arab, ungkapan. Artinya seseorang yang mau perjalanan jauh, dia harus persiapan. Di antaranya punya planning tadi. Ya, itu artinya kaum muslimin itu sangat mementingkan waktu atau menghargai waktu. Baik. Tadi. Jadi, nah ini pelajaran penting. Kenapa kita dilarang bersumpah dengan ciptaan Allah, tapi Allah sendiri bersumpah dengan ciptaan Allah? Nah, ini pelajaran penting dalam bab akidah. Artinya memang kalau Allah yang bersumpah, silahkan, tidak masalah. Tetapi kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kenapa? Karena yang disumpahi atau yang diatasnamakan biasanya diagungkan oleh seseorang. Ya, baik. Banyak, apalagi kalau sumpahnya naudzubillah sampai sumpah-sumpah yang ada di kita, dayak anu naudzubillah, ya. Baik. Dayak salamat meneng gitu dan lain sebagainya. Artinya hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan sumpah, kalau Allah yang bersumpah, itulah hak prerogatif Allah, tidak boleh ditanyakan. Tapi yang jelas ketika Allah bersumpah, wadduha, wallail, dan lain sebagainya, itu menandakan benda-benda ciptaan Allah tersebut mengandung makna yang luar biasa. Termasuk al-fil, ya, gajah, termasuk ibil dan sebagainya. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mengandung makna yang luar biasa apabila kita kaji dari segi penelitian dan lain sebagainya. Tapi kita langsung, kenapa Allah tadi bersumpah dengan ciptaannya? Ada sesuatu yang luar biasa. Innal insana lafi khusr, atau innal insana lafi khasarah. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian semuanya, khasar, rugi semuanya. Buntung semuanya gitu kan, tidak untung. Kecuali. Nih, beginilah. Jadi kecuali itu namanya istisna, pengecualian. Contoh, ya. Di sini semuanya sudah menikah. Kecuali siapa yang belum nikah? Sudah menikah semua. Pengecualian itu illa istisna, ya. Pengecualian. Belum dua. Awas. Ya, itu jadi topik hangat katanya. Baik. Jadi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illa terkecuali. Yang dikecualikan itu namanya sifatul faizin, sifat orang-orang dalam kemenangan. Nggak rugi kan? Berarti selain rugi apa? Untung. Berarti menang. Baik. Ada berapa? Ada 4 di sini. Jelas ya. Illal ladzina, yang pertama amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang maksud orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi sudah kita sampaikan ya di awal-awal bahwasannya sesuatu yang manfaat diciptakan oleh non-muslim, oleh kafir, maka itu semuanya manfaat di dunia saja. Tapi tidak membawa manfaat bagi dirinya di akhirat kelak. Kenapa? Tidak memiliki iman. Jadi syaratnya apa? Syaratnya memiliki iman. Maka poin pertama, kalau tidak mau rugi, tidak mau khasarah, maka sifatul faizin yang pertama adalah beriman, masuk Islam dulu.
maka sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu amal soleh. Artinya amal soleh ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, berawal daripada al-ilmu. Kemarin kita sudah membahas. Ya, yang pertama al-ilmu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Kemudian ma'rifatul Islam bil adillah. Ya. Nah, setelah mengetahui maka apa? Al-amalu bihi, mengerjakan. Nah, termasuk amal soleh itu mengerjakan apa yang kita tahu. Tapi syaratnya apa? Diikat dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa? Karena khawatir gawe capek teka pakai. Penting itu. Sering para asatidah kita mengucapkan itu karena nggak mau. Dan memang kita nggak ridho capeknya tapi nggak diterima. Capek kita beribadah namun tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Bahkan doa kita di pagi hari tetap wa amalan mutaqabbalan, agar ibadah kita itu diterima. Selangkah kita melangkah pengajian ingin diterima. Ya, apalah artinya kita pengajian panjang-panjang, sejam 2 jam, meninggalkan pekerjaan namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bentuk hura-hura. Naudzubillah. Harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingin diterima harus 2 tadi syaratnya. Ya. Apa? Al-ikhlas dan mutaba'ah, ittiba. Tadi berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu luas bahasanya. Enggak cuma ikhlas, untuk pamer, enggak mau kelihatan. Enggak. Tadi kembali kepada ikhlas tadi, iman. Ikhlas itu apa? Memurnikan akidah kita, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas yang paling utama. Mukhlishina lahuddin, maksudnya itu adalah ikhlas dalam beragama, artinya mengesampingkan ibadah atau pesesembahan yang lainnya. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar ikhlas. Ya, maksudnya ibadah diterima itu syaratnya ikhlas. Ikhlas itu ikhlas tidak riya, tidak ingin sum'ah dilihat oleh manusia, dan juga tidak punya harapan-harapan yang lain atau menyembah-nyembah yang lain. Thayyib, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Itu ikhlas. Ya, thayyib. Khalis itu artinya kan bersih. Ya, bersih, membersihkan, artinya membersihkan hatinya, kemudian membersihkan cara beribadah agar senantiasa kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya mutaba'ah. Ittiba ini berkaitan dengan ilmu tentunya. Kita nggak bisa melihat Nabi, nggak bisa melihat para sahabat, nggak bisa. Potret video-videonya nggak ada, nggak diabadikan, ya, nggak dimomenkan, ya. Di mana itu dimomenkan? Di kitab para ulama. Nah, kita nggak bisa membaca kitab para ulama, dan selanjutnya maka kita harus mengikuti pengajian-pengajian para asatidah, para ulama, para kiai dan selainnya. Maka disitulah muncul nanti mutaba'ah atau kita mengikuti Nabi dengan dasar ilmu. Jadi yang kedua apa tadi? Amal soleh. Tapi amal soleh itu tadi harus ikhlas dan mutaba'ah, artinya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ngajiplak. Ya, jiplakannya memang kita tidak tahu semuanya, maka kita dibaca. Kemudian ketika tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama tokoh-tokoh kita. Tanya sama senior kita. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haqqi. Apa tawasau? Ingat, tawasau itu artinya saling. Bukan sendiri. Jadi kita itu saling. Ketika kita lupa, kita diingatkan oleh orang lain. Sama sebaliknya. Maka teman yang luar biasa itu saling mengingatkan, bukan jempol. Akhirnya kita terbawa ujub dan takabur, bangga terhadap diri sendiri. Tapi apa? Tapi lagi-lagi bukan untuk menjatuhkan. Makanya bahasanya ya bukan menjatuhkan, tapi mengkritik demi membangun. Ya, memberikan nasihat, memberikan arahan, bukan untuk menjatuhkan. Lagi-lagi ini kembali kepada thariqah dakwah tadi yang kita kemarin sampaikan. Artinya kita harus tahu momennya. Jangan sampai kita memberikan nasihat dianggapnya kita menjatuhkan. Kadang-kadang
temen yang memang lagi pikirannya lagi kurang bagus ya, karena mungkin lagi jatuh, kemudian kita berikan nasihat, bisa jadi anggapannya kita itu menjatuhkan, bisa jadi. Maka kita betul-betul harus tahu momennya kapan kita menyampaikan, dan dengan cara penyampaian diksi dan lain sebagainya ya harus kita pilih. Baik. Karena nada intonasi pun itu menjadi masalah kadang-kadang. Enggak Pak, enggak usah. Itu jadi intonasi, jadi sesuatu yang jadi timbul permasalahan baru nanti dari situ. Artinya hadirin rahimakumullah, itu tadi watawasau bil haqqi. Nah, di sini watawasau bil haqqi yang dimaksud adalah tawasau, ya. Tawasau bil haqqi wa huwa tawasi alal fi'lil khair wa hasu alaihi wa targhib. Jadi anjuran agar saling menasehati ya dalam kebaikan, dan wahasu alaih, dan memberikan semangat, dan selanjutnya wat targhib fihi. Targhib itu membahasa orang tema ngabubungah. Beda ya, targhib sama tarhib. Ya, targhib sama tarhib. Kalau targhib memberikan semangat, tasjiah. Ya. Kalau tarhib nyingsienan, nakut-nakuti. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ada dua-duanya. Mubasyiril wa nadhir. Artinya Rasul kadang memberikan kabar bahagia, memberikan kabar yang memang menakutkan, yaitu tentang azab kubur, azab neraka. Nah, seorang guru dan kita seorang pemberi nasihat, baik kita yang diberikan nasihat atau kita yang menasehati, maka Pak harus mengingatkan ketika memberikan nasihat itu diantaranya ada tarhib, ngabubungah. Bisa ngabubungah dengan kisah-kisah para nabi, dengan kisah-kisah para salihin, dengan kisah orang-orang yang sukses yang dulu tadinya punten mungkin usaha dunianya, urusan dunianya bangkrut. Kemudian dia semangat dan sebagainya, berusaha berikhtiar, dan kemudian sukses kembali. Boleh kita ceritakan kepada orang yang memang terjatuh ketika itu. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi di dunia saling menasehati itu, ya tadi kita bisa menerapkan targhib, artinya memberikan kabar gembira, penyemangat. Selanjutnya watawasau bis sabri. Ya, watawasau bis sabri ini terkadang berkaitan khususnya dengan akdar tadi. Dengan apa? Dengan musibah yang menimpa kita. Dengan musibah yang menimpa kita. Maka harus kita mengingat, termasuk takziah itu tujuannya itu. Bukan menyulitkan orang lain ya. Takziah itu ya mengunjungi atau ya, kita berkunjung kepada orang yang punya musibah, maka untuk memberikan kebahagiaan ya, bukan ditambah-tambah. Termasuk menjenguk orang yang sakit itu memberikan semangat kepada orang yang sakit, bukan malah memberikan informasi, walaupun informasi itu betul. Apa diantaranya? Jenguk ke rumah sakit. Teman kita bilang, dasar polos mungkin. Bu Cena, kemarin juga tetangga saya sama penyakitnya Bu, sekarang 7-nya. Aduh. Kadang-kadang kan kita sebagai temennya lamun teu isin hem nyuingkeun gitu kan. Itu artinya memang beritanya benar. Kemarin kita sampaikan ya. Jadi ala basirah, dakwah itu harus dengan ilmu. Yang terakhir adalah mura'atul mad'uin, harus ngelihat sikon, situasi dan kondisi gitu kan. Jadi kalau seperti itu, beritanya betul, memang tetangga kita masuk 7 hari, betul. Penyakitnya itu, betul. Tapi apakah momennya pas disampaikan itu? Enggak, menurut saya enggak. Entah menurut Pak Dokter. Justru apa? Justru itu akan, oh iya. Atau bahasanya memang sederhana. Orang tuanya lagi sakit, anaknya lagi betul-betul nangis dan lain sebagainya. Intinya kacau pikiran. Ya, kita bilang apa? Bu, mau kemana? Kan bahasa mau kemana itu betul. Jadi orang kita pun nggak bakalan kemana, ya pasti kita menunggu ajal. Tapi ketika momen itu disampaikan, dia kalang kabut nyari uang. Buat apa? Buat ngurusin mayat. Padahal orangnya masih hidup.
Malah ujung-ujungnya udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang aja di rumah, diurusin di rumah. Kenapa? Karena ada kalimat muhakamanah. Dan ini punten, saya menemukan itu dan istrinya, saudara mas, istrinya nangis dan sebagainya, bingung ya. Ya kita tadinya juga sembuh ya, semoga alhamdulillah sekarang sembuh. Ya, artinya itu panik dengan mendengar kalimat itu. Sebab kata Pak Anu katanya mual kamana deui, dan yang ngomongnya tokoh. Nah, ini masalah. Jadi apa artinya? Ya, hadirin kita harus apa? Harus melihat sikon. Disinilah artinya Pak. Ya, ketika kita datang memberikan menjenguk orang yang sakit, dapat musibah apapun itu, kita harus memberikan support, semangat. Ya, punten-punten di sini saya sampaikan ke SMK IT Kesehatan. Saya alhamdulillah bifadlillah ada jadwal Pak Haji Ading di pelajaran PAQ Quran, cuplikan-cuplikan ayat Al-Quran di SMK IT Kesehatan. Saya bilang saya siap, kesempatan. Karena mereka walau bagaimanapun dengan gayanya mungkin karena memang arahnya ke sana, ya. Tapi ketika kita masuk itu justru harapan kita ketika mereka jadi dokter, jadi bidan, itu ada bekas pelajaran-pelajaran pendidikan Islam. Kita sampaikan bahwasannya tawasau bis sabr ini penting bagi catatan bagi seorang dokter, seorang tenaga medis khususnya. Apa? Pilih diksi yang bagus. Terkadang sembuh itu memang yang menyembuhkan Allah. Bukan karena obatnya bagus. Kadang-kadang obrolannya yang membawa sugestinya bagus. Ya. Yang sekarang banyak diminati itu salah satunya dokter yang memang ketika menyampaikannya tidak begitu langsung menakut-nakuti dan lain sebagainya. Intinya mungkin dunia mereka yang lebih tahu ya. Tapi intinya kita sendiri kalau berobat diajak ngomong ke semangat. Kadang-kadang datang ke rumah diminumnya cuma 2 kali doang obatnya. Sembuh. Ya. Makanya ada teman-teman di Malingping, itu angkatannya Ustadz Irfan. Alhamdulillah itu numpuk terus. Dan ketika kita sengaja berobat ke sana, memang diajak ngobrol, si pasien diajak ngobrol dengan cara yang baik. Ya sudah. Ya. Obatnya kadang-kadang nggak diminum, cerita-cerita sudah. Artinya Pak, sugesti. Dan ini kembali bahwa Islam mengajarkan itu. Memberikan nasihat kepada orang yang dapat musibah. Itu dengan cara apa? Dengan cara yang bagus. Ya. Apa dengan cara yang bagus tadi? Jangan sampai membuat beban pikirannya menambah berat. Tapi membuat beban pikirannya menjadi enteng dan ringan, sehingga itulah tujuan daripada takziah. Tujuan daripada menjenguk orang yang sakit dan lain sebagainya. Baik. Nah, kembali kepada matannya yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang, matan kitab tersebut ya, Ushul Salasah. Qala Syafi'i rahimallahu taala. Imam Syafi'i rahimallahu taala berkata. Siapa Imam Syafi'i? Nah, kita harus tahu. Imam Syafi'i namanya Abu Abdullah. Ya, bisa disebut dengan lebih familiar sebetulnya Imam Syafi'i, ya. Itu Muhammad bin Idris. Nah, kata Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris. Ternyata imam madhab yang dianut khususnya di masalah fikih yang ada di pemerintahan itu dianut oleh masyarakat Indonesia, madhab Syafi'i. Tapi kita nggak tahu nama aslinya, Muhammad bin Idris. Nah, siapa ya? Ya, ternyata imam min madzahib al-arba'ah. Ya, yang masyhur imam yang 4, yaitu diantaranya adalah tadi Muhammad bin Idris adalah Imam Syafi'i. Lahirnya di mana? Di Gaza. Gaza itu Gaza ya. Gaza 150. Dan meninggal di Mesir 204. Artinya umur beliau berapa? 54 tahun. Tapi kitab-kitabnya dikaji di berbagai kalangan. Umurnya 54 tahun. Banyak di antara kita, masyarakat kita 54 tahun, apa yang sudah kita perbuat? Nah, kalau belum, mari kita sama-sama berbuat tadi sesuai kadar kemampuannya untuk kemaslahatan umat ini. Apa kata beliau kembali?
"Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah itu argumentasi, ya, dalil ala khalqihi kepada makhluknya illa hadhihi surah, kecuali surat ini, surat apa? Al-Asr. Lakafathum, maka cukuplah surat itu. Jadi surat Al-Asr itu sangat luar biasa. Kalau saja kata Imam Syafi'i tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi dalil yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya, maka cukup ayat ini menjadi hujah seluruhnya. Dan ingat, membaca teksnya saja belum cukup. Banyak beberapa orang kadang mengartikan, berarti dengan dalil surat Al-Asr cukup semuanya. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i lakafathum itu terbatas. Apa terbatas? Lakafathum tadi 4 tadi. Apa 4 tadi? Apa? Yang pertama, iman. Berkaitan dengan iman, sudah masuk. Berkaitan dengan amal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Itu yang dimaksud menurut siapa? Menurut pemahaman ya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini ya. Termasuk saya pakai syarahnya beliau. Ya. Jadi kita tidak sembarang kalau kita punya pikiran yang murni. Artinya kalau dengan dalil itu saja nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan faktanya memang jelas. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang lebih diperinci di ayat-ayat yang lainnya. Artinya memang ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Surat Al-Asr ini, tapi lakafathum yang dimaksud Imam Syafi'i menurut Shalih Al-Utsaimin adalah yang terikat tadi 4 sifatul faizin, sifat orang-orang yang dalam kemenangan tadi. Lakafathum. Kemudian waqala Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Bukhari ya, Sahih Bukhari, namanya siapa nama lengkapnya Bukhari itu? Ada yang tahu? Baik. Jadi kalau kita mendengar Bukhari, maka yang terbesit dari kita adalah ya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari. Kenapa dikatakan Bukhari? Karena lahir di Bukhara. Baik. Makanya ada nasi Bukhari. Enak nasi Bukhari. Makanya kalau haji dan umrah coba sekali-kali ya nasi Bukhari ya, atau nasi mandi dan lain sebagainya. Sebetulnya di Jakarta udah mulai banyak ya. Nasi kebuli ya, nasinya besar-besar. Ya, nasinya besar-besar. Tapi ditanamnya kadang-kadang ada di Cianjur dan sebagainya ya. Tapi kita jarang makan nasi besar itu ya. Bukhari kembali ya. Imam Bukhari berkata, apa kata Imam Bukhari? Babul ilmu qabla qawli wal amal. Jadi bab ilmu artinya ilmu dulu sebelum pembicaraan dan sebelum amal. Jadi sebelum berbicara kita harus tahu ilmunya, sebelum beramal kita harus tahu ilmunya. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita bicara tanpa ilmu repot. Di antara kerepotannya kembali kepada kita urusan dunianya. Contoh, seorang ustadz ngomong, ada yang nanya, jawab tanpa ilmu. Ternyata si penanya ilmunya seminggu kemudian mendengar ceramah yang lebih mantap, yang memang belajarnya juga lebih mantap, dan memang mengkajinya juga lebih mantap, artinya lebih rajin, lebih tekun dan sebagainya, dan memang itu yang benar. Maka ustadz yang pertama itu bisa turun derajatnya di hadapan para jamaah. Kenapa? Gara-gara yang nggak bisa pun dijawab saja. Bukan aib. Nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa. Memang kemampuannya segitu. Tugas kita, ya kita belajar lagi, ya. Tapi kalau kita sampaikan begini-begini, ternyata naudzubillah itu tidak tepat. Terkecuali kita ngejawab dengan pendapat imam siapa. Ada dalam istilahnya khilafiyah, atau istilahnya memang ada pendapat-pendapat lain. Di tafsir contohnya, di fikih ada pendapat yang kita sampaikan, kemudian dia memegang pendapat yang lain, murid tersebut. Maka itu bukan aib, karena memang sudah ada perbedaannya, artinya sudah ada argumentasinya.
Tapi kalau ujuk-ujuk kita menjawabnya Pak, menjawabnya sembarangan dan tidak ada pendapat orang lain di situ, tidak ada pendapat para ulama salaf di situ, maka itu menjadi aib bagi kita sekalian. Artinya apa di sini? Sebelum berbicara, ya, fakir qabla an tatakalam. Sebelum berbicara, fikir dulu. Ya. Bahkan di sini kalau kita tidak tahu ilmunya tadi, tidak tahu titik permasalahan, contoh-contoh ujuk-ujuk ngomong, ya, ternyata itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, berkaitan dengan amal juga harus didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Baik. Ada sedikit ulasan berkaitan dengan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini hubungannya erat. Jadi tawasaw bil haqq, menasihati dalam yang hak, kemudian menasihati dalam kesabaran. Maka ini dikatakan, ya, saling ketergantungan. Makanya di sini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, dua hal yang berbeda. Disinilah tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, maka dalil yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran itu ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat. Sebetulnya tafsirnya kuntum khaira ummah itu terhadap siapa? Salaf. Terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik adalah qarni. Sebaik-baik orang itu adalah yang hidup semasa saya, itu para sahabat. Kemudian terus. Sumayalunahu terus, kemudian terus. Bertaraf, ya, atau bertahap. Itu yang dimaksud khairu ummah. Tapi tafsiran lain dari khairu ummah, itu syarat menjadi sebaik-baik umat. Ingat, bukan umat baik-baik. Awas, beda gak? Umat baik-baik dengan umat terbaik. Pak Haji Ading sering menyampaikan ini, ya. Kalau sering dengar dulu kalau masa di sekolah, khairu ummah itu bisa dibedakan di situ. Umat yang baik-baik atau umat yang terbaik. Kalau umat yang terbaik itu yang dimaksud ayat ini. Tapi kalau umat baik-baik, diajak main judi, ya siap. Diajak musib ke sholat, siap baik, no ada. Jadi ikut-ikut ngalir-ngalir aja. Nah, kalimat sebetulnya itu permainan kata-kata saja. Tapi kalau kita cermati bersama, iya bisa jadi. Jadi dia tidak punya masalah kepada orang lain. Tapi gitu masalahnya, ngilu ikut ya. Nah itu bahaya juga ya. Maka yang dimaksud di sini adalah makna yang tepat adalah sebaik-baik umat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jelas amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaifiyahnya, ada cara-caranya, tidak sembarangan kita. Tadi kalau sembarangan, alih-alih niatnya bagus, ingin mendapatkan manfaat, justru apa? Mendapatkan madarat. Ada contoh misal ya, ada yang mabok 10-an. Kita sendiri jaglek, cangkeng, ngomong sebagainya. Mereka ini belum sadar, mabok. Itu berbahaya. Maka di situ tugas kita apa? Di antaranya mungkin panggil yang berwajib atau panggil tokoh. Gak bisa kita sendirian di situ. Maka kalau kita nggak ngerti tentang tata cara, ya, di sini bukan amar ma'ruf ya, tapi nahi mungkar. Maka ini akan bermasalah pada diri kita dan itu tidak boleh. Artinya menghilangkan madarat, menghilangkan madarat diantaranya minum-minuman, madarat itu artinya maksiat. Tapi akan menimbulkan madarat yang lebih besar apa diantaranya? Bonyok, gitu kan? Diantaranya kita dipukulin dan lain sebagainya, dan itu malah mendapatkan masalah yang luar biasa. Sering terjadi. Dan itu bukan hanya istilah mabuk, artinya istilah-istilah maksiat yang lain, ketika memang tidak terukur, maka kita berusaha mengukurnya, kalau mampu ya hadapin, kalau tidak mampu dengan cara-cara yang lainnya. Apa itu munculnya? Di antaranya adalah namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus ada tata caranya. Di Saudi khususnya, itu di bawah lembaga
Kalau tidak salah ya, nanti bisa kita cek lagi. Itu memang resmi. Amar ma'ruf itu namanya polisi amar ma'ruf. Kalau dulu kita itu jenggotan, jadi lebih ditakuti itu. Termasuk ada orang dukun-dukun, mereka yang nangkap. Yang itu khususnya di Masjid Nabawi itu keliling. Kalau ada toko yang tutup ketika buka ketika adzan, maka disegel. Maka jangan heran kita 5 menit lagi ke waktu adzan, kita nggak diterima beli emas, beli apapun. Nggak diterima, ditutup aja. Songong kalau kata teman-teman ya. Artinya kayak nggak butuh uang. Cuma memang peraturan begitu. Tapi alhamdulillah itu menjadi kebiasaan mereka. Itu mereka apa? Takut sama polisi amar ma'ruf. Sholah. Biasanya orang toko-toko waktu istirahatnya makan itu ketika waktu adzan. Tutup, mereka bikin sufroh, makan. Tapi kalau udah waktunya komat tutup, digepres itu sama mereka. Itu lebih ditakuti ketimbang polisi biasa. Ya, taib. Artinya, Masya Allah luar biasa. Artinya, nah itu tapi ada tata caranya khusus. Artinya ada poin-poin yang memang tidak sembarangan kita mengerjakannya. Taib. Banyak poin-poinnya memang ada pembahasan-pembahasan. Dulu kita di kuliah dakwah itu dipelajari ya tentang hisbah termasuknya itu. Amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Taib. Nah, tadi adapun umat selain umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada kalimatnya pernah dengar di surat Al-Baqarah, inni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan mereka itu seluruh alam. Termasuk punten orang-orang Yahudi, orang-orang non-Islam itu mereka canggih di bidang kedokteran, canggih di bidang alat komunikasinya bagus, teknologinya bagus, ya bisnisnya luar biasa, bahkan membuat senjatanya pun luar biasa. Umat Islam belinya dari mereka. Nah, itu faddaltukum alal alam, termasuk Bani Israel. Tapi kita itu lebih istimewa tadi apa? Khairu ummah, sebaik-baik umat. Bahkan yang masuk surga siapa? Pertama Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Itu luar biasa umat Islam. Taib. Jadi ya, fabada abil ilmi qabla al-qaul wal amal. Kata Imam Bukhari tadi melanjutkan bahwasannya kita memulai dengan ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Taib. Kemudian berkaitan dengan lakafatsu, jangan salah salah tangkap lagi bahwasannya yang dibilang sudah cukup itu maksudnya 4 maratib tersebut, 4 sifatul faizin. Jadi bukan secara keseluruhan, sudah cukup dengan ayat ini. Yang dimaksud adalah siapa? Imam Syafi'i. Hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian yang selanjutnya i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimat. Sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Berarti kalau disebutkan juga artinya arti muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Ya, adapun kalau disebutkan muslimin saja atau contoh dalam hadis, faridatun ala kulli muslimin. Muslimin di hadis-hadis yang sahih, maka muslimin yang dimaksud adalah dakhil fi ar-rajul wan nisa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah idza ftaraqa ijtama. Kalau mereka berpisah maka artinya nyatu. Ya, idza ftaraqa ijtama. Ada kebalikannya, idza ijtama'a iftaraqa. Contoh di sini idza ijtama'a iftaraqa. Kalimatnya ada muslimin, ada muslimah. Berarti dipisah. Nyambung kalimatnya kan ya. Nyahiji. Ada muslimin, ada muslimat. Maka itu artinya muslimin, artinya muslim, artinya laki-laki, muslimah perempuan. Jadi dipisah, dijelaskan. Sama seperti iman dan Islam. Kalau mereka nyatu di dalam satu kalimat, berarti Islam dibahas, iman juga dibahas. Tapi kalau disatukan saja, iman saja atau Islam saja, mereka masuk di dalamnya. Itu rumus dalam bahasa Arab. Idza ijtama'a iftaraqa. Kalau mereka ngumpul, artinya punya masing-masing tersendiri. Ada lagi kalimat yang idza iftaraqa ijtama'a. Kalau terpisah, satu saja Islam
berarti mencakup secara keseluruhan. Gitu. Termasuk di sini diucapkan kullu muslimin wa muslimatin. Ingat bukan hadis tapi perkataan pengarang Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ta'allamu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihin. Kita harus mempelajari 3 masalah wal amalu bihin dan mengamalkannya. Yang pertama, annallaha khalaqana. Allah yang menciptakan kita. Kembali Allah yang menciptakan kita, dalilnya ya sam'i wa akli. Kemarin kita sudah sampaikan sebetulnya sekilas, yaitu dalil istilah ayatnya, ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kauliyah dan kauniyah. Tapi beliau di sini saya menyampaikan itu ayatnya atau dalilnya 2 dengan bahasa lain, tapi sebetulnya mirip dengan kita sampaikan kemarin, sam'i wa akli. Apa itu sam'i? Yang bisa didengarkan oleh kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya di surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tin. Sesungguhnya dialah, yaitu Allah, yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Artinya yang menciptakan. Ini kabar bukan? Kabar. Ini namanya sam'i, yang bisa didengar oleh kita. Kabar yang bisa didengar oleh kita. Kabar apa? Kabar bahwa Allah yang menciptakan kita. Terus kemudian di surat ya Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Dan kami telah menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami juga yang membentuk jiwa raga kalian. Sam'i bukan? Bisa diperdengarkan? Bisa. Artinya ya ketika kita membaca Al-Quran kita bisa dengar, oh ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan tentang sam'i. Contohnya walaqad khalaqnal insan wa min ayatihi an khalaqakum min turab khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Contohnya apalagi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak sekali. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu wa ma ta'lamun. Dan lain sebagainya. Ini sudah cukup bagi kita bahwasannya dalil yang pertama as-sam'i. Kita bisa mendengarkan di ayat-ayat Al-Quran bahwa kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu dalil akli. Apa akli? Yang sifatnya bisa dalil akli yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita renungkan. Ini kemarin berkaitan dengan ayat kauniyah. Dengan apa kita merenungkannya? Dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di ayat, ada di ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kita itu diciptakan atau tidak diciptakan? Atau siapa yang menciptakan kita? Tentu jawabannya kita berpikir di situ. Tentu segala sesuatu ada yang menciptakan. Tidak mungkin meja ini tidak ada yang menciptakan. Bahkan punten-punten di kelas contohnya, kita duduk di paling depan. Terasa ada yang mukul ini, tapi orang ketika kita lihat semuanya begini. Pasti kita marah. Apa pertanyaan kita? Mustahil ente gak mukul, ada ini sakit ini dibukul. Pasti ada yang mukul. Ya tentu adanya kita, adanya alam semesta, ada yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustaz Firanda pernah menyampaikan sebuah videonya, kajiannya berkaitan dengan bahwa sebetulnya orang-orang ateis, anti Tuhan, ilhadiyun, anti Tuhan, ya, bukan agama non-Islam lagi, bukan agama Kristen dan sebagainya, tapi mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan, adanya pencipta, adanya Allah. Mereka dalam keadaan terhimpit itu kadang-kadang mengakui adanya Allah. Contoh, ya, ini Ustadz Firanda punya teman. Temannya Ustadz Firanda itu apa? Bukan cerita ini ya, ini berjalur. Ustadz Firanda punya teman. Temannya Ustadz Firanda orang ilhadiyun, ateis.
berjalan di suatu tempat. Saya lupa tadi pesawat entah di mana di kapal air. Terjadi musibah yang luar biasa. Yang orang Islam berdoa kepada Allah. Ternyata mereka juga bilang, bisa kalimatnya Tuhan, mungkin bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu artinya teman-teman sekalian, mereka sebetulnya merasakan mengakui Allah, hanya saja mereka gengsi. Hanya saja mereka gengsi. Artinya ketika kita mengatakan bahwasannya kita tidak ada yang menciptakan, ini bahaya. Artinya kita itu pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bahaya sekali ketika kita, ya naudzubillah, ini biasanya orang-orang ketika orang ilhadiyun itu, orang-orang ateis itu, ketika mereka menemukan masalah tanpa solusi biasanya, atau belum menyampai kepada solusi, sehingga mereka sudah seolah agama yang dia anut itu tidak memiliki solusi. Maka mereka sampai keluar dari agama Islam atau keluar dari agama mereka, ya. Kenapa? Tidak menemukan solusi. Jadi seolah mereka hidup sendiri. Nah, itu rata-rata. Jadi bukan sekonyong-konyong tidak mengakui Tuhan biasanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah, ya, khalaqana. Jadi Allah yang menciptakan kita. Kemudian ada kalimat walam ya'lam ahadan minal khalqi anqara rububiyah. Ini berkaitan dengan rububiyah. Maka tauhid itu kan pembagiannya ada 3. Ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama urutannya rububiyah dulu. Jadi kita meyakini Allah pencipta, ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki. Nah, sebetulnya ini Syekh Utsaimin mengatakan walam ya'lam anna ahadan minal khalqi anqara rububiyah. Sebetulnya kita tidak mengetahui. Yang jelas-jelas ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah, bahwa dia ada yang menciptakan. Bahkan ada di ayat yang lain, ya, ketika mereka ditanyakan siapa yang menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, la yaqulunallah, maka mereka sebetulnya pasti mengatakan Allah. Bahkan orang-orang Mekah terdahulu, nama-nama mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad, saya Abdullah, itu Abdurrahman, dan sebagainya, ya. Itu menunjukkan sebelum itu juga sama, mereka mengakui rububiyah. Tapi yang jadi permasalahan nanti di tauhid uluhiyah. Mereka meyakini adanya pencipta, tapi tidak mengamalkan tauhid uluhiyah, yaitu hanya beribadah kepada yang menciptakan. Hanya beribadah kepada Ar-Razzaq, yaitu pemberi rezeki. Kemudian kalimat yang selanjutnya wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya begitu saja. Sudah diciptakan, tidak dibiarkan, ya, kalau istilah Sunda, tidak dibiarkan lalu lalang begitu saja. Tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adillah hadhihi al-mas'alah kathiratun jiddah. Jadi masalah ini, masalah Allah memberikan rezeki, dalilnya sangat banyak. Di antaranya baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selanjutnya ditambah oleh beliau wal akal, dan akal pun pasti menerimanya. Jadi dari Al-Quran ada, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akal pun, kata saya Utsaimin, akal yang dimaksud adalah akal yang betul-betul pasti mengetahui dan meyakini dan menyadari bahwasannya Allah memberikan rezeki kepadanya. Ya, apa itu dalilnya yang kuat? Ya, di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Kemudian Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah.
Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari samawati wal ard? Maka sebetulnya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'atsu ilaihi malakun fayu'maru bi arba'i kalimatin. Maka nanti, makanya syukuran itu bagus ya, syukuran ketika mengandung istri itu 4 bulan. Kenapa? Dalam hadis, termasuk di dalam hadis Arba'in kalau tidak salah, Arba'in Nawawi ada bahwasannya di 120 hari itu ditiupkan. Di antara ditiupkannya 4. Tentang apa? Tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya yang baik dan buruk, dan tadi tentang catatan-catatannya. Artinya ini menunjukkan di sini termasuk rezeki itu sudah dicatat. Hanya saja kita dalam Islam namanya ada na'khudul asbab atau ikhtiar. Ikhtiar kita mendapatkan pahala. Artinya kata-katanya, kalimatnya adalah rezeki itu harus dijemput. Makanya ada kalimat harik turzak, bergerak. Maka di situ ada keberkahan, dan di antara keberkahan ada rezeki. Punten-punten dengan pergerakan itu kadang-kadang kita sering sampaikan ya, bahwasannya terkadang rezeki itu kita jalannya ke kebun, di kebun nggak ada apa-apa, kita cuma ya mungkin ngebersihin apa gitu kan, nggak ada uang di situ. Tapi di tengah jalan ke kebun kadang ada ya ternyata dia punya hutang kepada kita 1 juta contohnya, bayar 200, kita butuh. Memang rezekinya bukan di kebun, tapi dengan bergeraknya kita, kadang-kadang itulah Allah. Makanya jangan salah pikirannya. Oh ini mau sudah waktunya bayar hutang aja. Enggak. Allah itu buat aturannya sedemikian rupa. Kita bergerak, Allah kasih rezeki. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, termasuk jualan dan sebagainya. Kita diam saja. Enggak. Makanya di antara jualan orang-orang Arab terdahulu, ya, punten. Kalau di pasar itu ramai. Jeruk. Begitu. Sampai sekarang di Madinah itu di dekat Masjid Nabawi pinggirnya itu begitu rata-rata. 5 real. Ya. Jadi itu metode barangkali. Entah di kita bisa ini, tapi yang jelas intinya kita bergerak, insya Allah rezeki ada. Ya. Kita bergeraknya terkadang Allah yang mengatur tadi ya. Kita bergeraknya yang arahnya ke sana, nggak mungkin dapat uang di sana, tapi dapat dari yang lain. Tapi lagi-lagi rezeki bukan hanya uang. Termasuk komunikasi, kemudian teman kita barangkali ada yang menyarankan kerja di sana, di sini, saya punya link dan lain sebagainya. Saya punya ini, kalau kamu sebarkan brosurnya, kamu nanti ada fee-nya dan lain sebagainya. Itu bagian daripada rezeki. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi apa? Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalimat Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Kemudian ayat yang akli sifatnya, akli. Artinya yang kita bisa berpikir. Pernah kita menanam pohon atau menanam biji-bijian? Pernah nggak kita nongkrongin begitu, disuapin si biji-bijian? Paling mupuk mungkin seminggu sekali ya kan? Seminggu sekali apakah kita suapin terus? Enggak. Kadang-kadang pun yang nanam jengjing barangkali nanam dibiarkan saja. Yang punya sawah saking sibuknya sebulan barangkali baru dijenguk dan sebagainya. Tapi tumbuh. Makanya kata Allah, ya, afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menanam benih? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu tadi sebenih tadi tumbuh. Apakah ditumbuhkan oleh kamu atau kami yang menumbuhkan? Ini sebetulnya soalnya kalimatnya soal ingkari. Artinya bertanya Allah Subhanahu wa taala, dan jawabannya tentu kita akan akal sehat kita akan berkata, ya tentu kami bukan yang menumbuhkan, kami hanya berwasilah atau kami hanya berikhtiar menanam. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuhkan atau kami? Maka dari sini akal sehat tadi menjawab bahwasannya betul, kami tidak menumbuhkan. Kami hanya berikhtiar menanam, dan kadang-kadang nggak dipupuk pula, tapi Allah tumbuhkan. Ya,
Kadang-kadang pun tubuhnya, mekarnya, biji-bijian itu di tengah malam dan sebagainya. Artinya kita waktunya tidur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan. Artinya pohon yang tidak dikasih makan oleh kita, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia tumbuh. Punten kita punya kolam barangkali, kita kalau dibuat kolam, kita harus ngasih terus pelet ikan tersebut, baik lele atau nila atau ikan hias dan sebagainya. Tapi kalau kita biarkan di sawah dan sebagainya, nggak ada pelet. Terus kadang-kadang kita nangkap belalang aja satu aja susah. Untuk makanan siapa? Makanan lele atau makanan ikan tersebut. Tapi mereka ketika ada di sawah, mereka hidup. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirin rahimakumullah. Jangan terlalu khawatir ketika orang yang hamil itu ibunya nggak mau makan nasi atau nggak mau apapun. Jangan terlalu khawatir. Ya, tapi memang kalau bisa kita usahakan. Tapi jangan terlalu khawatir terhadap bayinya. Kenapa? Karena walaupun tidak mendapatkan asupan dari luar, Allah sudah memberikan rizkinya. Makanya sering terjadi orang-orang kaget ketika anaknya normal luar biasa, ibunya sakit dan tidak bisa makan nasi. Dan buah-buahan juga agak masuk. Mending kalau buah-buahan masuk. Tapi harapan kita punya istri, kita berusaha normal, jangan terlalu dibawa sugesti. Ya, nggak suka nasi, begitu di alam bawah sadarnya begitu terus. Kita berusaha memberikan nasihat-nasihat sehingga agar melawan sugesti tersebut. Tapi kalau toh memang tadi tidak masuk, insya Allah bayi itu akan sehat. Kenapa? Dan itu sudah banyak para dokter yang menulis. Dan di akhir tulisannya, begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezekinya terhadap ciptaannya. Nah, selanjutnya ya, walam yatrukna hamalan. Ini kalimat yang luar biasa. Walam yatrukna hamalan apa? Ya, walam yatrukna hamalan. Apa yang dimaksud hamalan? Artinya Allah setelah menciptakan tidak membiarkan manusia begitu saja, luntang lantung terjelas, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah memberikan rezeki, itu urusan dunianya ya. Kemudian Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Enggak sampai di situ, biar hidupnya terarah, enggak terjadi pertumpahan darah, enggak semberaut. Maka adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya. Dan di antara hikmahnya, Masya Allah luar biasa, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengutus Nabi dan Rasul itu dari kalangan manusia. Sifat basyariahnya muncul. Diterangkan Nabi menikahnya begini, itu diterangkan. Nabi sholatnya begini, makannya begini, keluar mandinya begini, masuk masjidnya begini, iktikafnya begini, ngasuh anaknya begini. Nah kalau bukan dari kalangan manusia repot. Dari kalangan jin contohnya. Mau nyontek gimana? Pasang CCTV. Gimana? Atau dari kalangan malaikat. Pasti manusia bilang, gila-gili ini aja yuk kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Ulah-ulah nurutan Nabi, hesek. Nabi manabi, gitu kan? Iya, Nabi manabi, betul. Nabi manabi, kita nggak mungkin menyamai betul. Tapi kita berusaha karena anjurannya itu ibadah itu harus sesuai yang dicontohkan Nabi. Kita berusaha walaupun tidak 100%. Kita berusaha berupaya, berwus'i dengan seluruh kemampuan. Tapi coba bayangkan kalau dari karangan malaikat, apa kata manusia? Wajar meren malaikat. Kadang-kadang dari kalangan Nabi sudah bilang, Nabi? Betul Nabi? Siapa? Bilang, bukan Nabi. Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta. Ya, artinya kita berusaha mengikuti tata cara makan Nabi. Ya, dan lain sebagainya dari aspek kehidupan. Itu adalah basyariah Nabi SAW. Agar kita mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hikmahnya. Tapi dari kalangan selain manusia repot. Itu diantara kasih sayangnya Allah kepada yang diciptakan tadi. Agar nggak rumit gitu. Agar mudah nyonteknya, nyontohnya. Baik. Ya. Kemudian, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira ya Allah menciptakan segala sesuatu itu
dengan sia-sia, enggak. Allah semua ciptakan yang Allah ciptakan, enggak sia-sia. Maka jangan ada pikiran punten tadi ya. Anjing kenapa diciptakan? Babi kenapa diciptakan? Padahal itu haram. Apa itu sia-sia? Enggak sebetulnya. Banyak pelajaran-pelajaran di antaranya adalah haram. Kenapa haram? Diteliti oleh para peneliti. Begini-begini, ada itunya dan sebagainya. Maka diterangkan kepada umat Islam. Oh betul memang. Apa yang diciptakan oleh Allah artinya kata Al-Quran apa? Liyumizal khabitha minat toib. Agar bisa memilih-milih. Liyumizal khabitha minat toib. Agar bisa memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu. Punten ya. Kenapa perempuan diciptakan? Ya, tadi. Tapi ada cara-caranya bagaimana kita mendekati perempuan. Ya. Bagaimana tadi punten yang haram itu diciptakan liumizal khabitha min agar kita bisa memilih. Ada yang sehat dan sebagainya. Kenapa punten? Kenapa yang tidak disembelih itu diharamkan dari hewan-hewan? Justru mungkin ya para ahli medis bisa meneliti ini semua. Ternyata hewan yang tidak disembelih dan punten masih gerak-gerak kemudian mati begitu saja tanpa disembelih di urat-urat sininya, maka itu mengandung banyak penyakit. Artinya syariat Islam sampai sini mengajarkan kepada kita hadirin rahimakumullah bahwasannya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia sehat jasmani dan rohani, agar manusia tidak berantem dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Insyaallah kita lanjutkan masalah-masalah berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu murni dari kekurangan saya, mohon maaf. Kalau toh memang di suatu waktu ada kalimat-kalimat yang kurang pas, atau diksi yang tidak pas, atau dalil-dalil yang memang kurang pas, nanti bisa dikomunikasikan. Kalau toh memang harus direvisi, tidak masalah. Ya. Adapun sudah masuk video dan sebagainya, tidak masalah. Yang terpenting, kalau memang nanti ada masalah yang kurang pas, ya, penerapan dalil-dalilnya juga kurang pas, bahkan naudzubillah sampai bertentangan, bisa dikomunikasikan, kemudian kita bisa bahas ulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.